7 cara reset keuangan pasca Lebaran. Siap tabungan dan investasi lagi? Ibu rumah tangga wajib tahu. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, gimana kabarnya setelah badai opor dan rendang berlalu? Apakah dompet masih terasa hangat atau sudah mulai menggigil kedinginan karena isinya terkuras habis buat bagi-bagi angpau kemarin? Rasanya baru kemarin kita senyum lebar menyambut saudara, tapi sekarang kok rasanya mau nangis lihat saldo ATM yang angkanya lebih mirip nomor urut antrean sembako murah ya Bu. Fenomena kantong kempes pasca Lebaran ini memang nyata adanya. Bahkan menurut artikel dari perencana keuangan terkemuka, banyak rumah tangga mengalami defisit karena pengeluaran tidak terduga yang melompat sampai 2 kali lipat dari biasanya. Kita perlu banget melakukan riset finansial sekarang juga, supaya dapur tetap ngebul dan tabungan tidak sekadar jadi kenangan manis. Karena kalau didiamkan terus, bisa-bisa kita jadi emak-emak yang sensitif cuma gara-gara harga cabai naik 100 perak saja. Langkah pertama yang harus ibu lakukan adalah menghadapi kenyataan dengan berani melakukan audit sisa saldo dan semua nota yang terserak di dalam tas atau kantong gamis Lebaran kemarin. Jangan tutup mata ya Bu. Mending sakit hati sekarang melihat angka yang menyusut daripada kaget pas mau bayar listrik ternyata saldonya tidak cukup sama sekali. Cek semua pengeluaran dari uang parkir yang berkali-kali sampai jajan boba sepupu yang jumlahnya ternyata lebih banyak dari personel grup idola Korea itu. Dengan tahu kondisi real, ibu bisa menentukan seberapa parah tingkat darurat keuangan kita sekarang. Apakah cukup dengan ikat pinggang atau harus puasa jajan kopi kekinian dulu sampai bulan depan? Tips kedua adalah segera stop gaya hidup ala sultan dadakan dan kembali ke mode penghematan tingkat dewa dengan menyusun skala prioritas yang sangat ketat. Ingat Bu, baju baru sudah cukup, kerudung baru sudah banyak. Sekarang waktunya kita kembali ke realitas bahwa anak-anak butuh biaya sekolah dan tagihan air tidak bisa dibayar pakai sisa nastar di dalam toples. Kalau biasanya ibu suka lapar mata pas melihat diskon di aplikasi belanja online, sekarang mending aplikasinya dipindah ke folder paling belakang. Atau kalau perlu dihapus sementara demi kesehatan mental dan finansial. Fokuslah pada kebutuhan pokok seperti makan dan biaya operasional harian saja dulu. Biarkan keinginan belanja barang-barang lucu itu tertunda sampai kondisi keuangan kita benar-benar pulih total. Ketiga, ibu wajib banget mengevaluasi utang atau cicilan yang mungkin sempat terabaikan atau malah bertambah gara-gara tergiur promo kartu kredit saat belanja. Persiapan hari raya kemarin, jika ada cicilan yang bunganya mencekik, usahakan cari cara untuk melunasinya lebih cepat. Atau minimal jangan menambah hutang baru hanya demi menutupi gaya hidup yang sudah lewat masanya. Kadang kita suka terjebak perasaan tidak enak kalau tidak beli ini itu saat kumpul keluarga. Tapi percayalah Bu, mereka tidak akan ikut membantu bayar tagihan kita saat jatuh tempo nanti. Jadikan momen ini sebagai pelajaran berharga supaya tahun depan kita tidak terjerumus ke lubang yang sama. Karena menjadi emak-emak bijak itu dimulai dari keberanian mengatur sisa uang yang ada. Selanjutnya, tips keempat adalah dengan kembali melakukan food preparation atau menyusun menu mingguan secara teliti agar uang belanja dapur tidak menguap begitu saja tanpa jejak. Masak sendiri di rumah itu jauh lebih hemat daripada setiap hari beli lauk matang yang harganya seringkali tidak masuk akal kalau dihitung total per bulannya. Ibu bisa memanfaatkan sisa bumbu dapur yang masih ada atau mengolah bahan makanan sederhana menjadi hidangan spesial yang tetap disukai anak dan suami tanpa harus menguras kantong terlalu dalam. Bayangkan saja kalau setiap hari kita hemat 10.000 saja dari urusan dapur, dalam sebulan hasilnya sudah lumayan
buat nambah-nambah isi celengan yang sedang kerontang itu. Tips kelima yang tidak kalah penting adalah mulai mengisi kembali dana darurat yang mungkin sudah terpakai habis untuk biaya mudik atau menjamu tamu yang datang silih berganti. Dana darurat itu ibarat payung sebelum hujan. Jadi kalau kemarin payungnya sudah basah kuyup karena badai lebaran, sekarang waktunya kita jemur dan kita siapkan lagi buat kebutuhan mendesak lainnya. Ibu tidak perlu langsung menabung dalam jumlah besar jika memang belum mampu. Mulailah dari recehan sisa kembalian belanja yang sering dianggap sepele, tapi kalau dikumpulkan bisa jadi bukit juga. Konsistensi itu kunci utamanya, jadi meskipun hanya sedikit yang penting rutin setiap hari, atau setiap minggu tanpa ada alasan, lupa atau malas lagi. Keenam, cobalah untuk mencari penghasilan tambahan atau side hustle yang bisa dilakukan di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga tanpa harus mengabaikan tugas utama sebagai menteri keuangan keluarga. Ibu punya keahlian memasak, menjahit, atau mungkin jago jualan lewat status media sosial. Manfaatkanlah itu untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi keluarga pasca lebaran ini. Uang tambahan ini nantinya bisa langsung dialokasikan untuk investasi ringan seperti emas atau reksadana yang sekarang aksesnya sudah sangat mudah, hanya lewat genggaman ponsel saja. Dengan memiliki sumber pemasukan lebih dari satu, ibu akan merasa lebih tenang dan tidak gampang panik kalau ada pengeluaran mendadak yang sifatnya sangat penting dan tidak bisa ditunda. Tips terakhir adalah melakukan diet gaya hidup sosial alias membatasi ajakan kumpul-kumpul atau arisan yang sekiranya hanya akan menambah beban pengeluaran yang belum stabil. Bukannya melarang bersosialisasi ya Bu, tapi kita harus tahu diri dan tahu kondisi dompet sendiri sebelum mengiyakan semua ajakan makan siang di luar yang harganya selangit itu. Ibu bisa menyarankan kumpul-kumpul di rumah saja dengan konsep bawa makanan masing-masing atau potluck yang jauh lebih seru dan tentunya ramah di kantong kita semua. Teman yang baik pasti akan mengerti kalau kita sedang dalam mode pemulihan finansial. Dan siapa tahu mereka sebenarnya juga merasakan hal yang sama, tapi malu untuk memulai duluan. Nah Bu, kalau ketujuh tips tadi sudah dipraktikkan dengan konsisten, saya yakin dalam waktu singkat tabungan Ibu akan mulai bernapas lega dan investasi bisa berjalan lancar kembali seperti sedia kala. Memang butuh sedikit pengorbanan dan menahan ego untuk tidak pamer ini itu. Tapi hasil akhirnya adalah ketenangan jiwa, karena tidak perlu pusing memikirkan tagihan yang mengejar di akhir bulan nanti. Jangan lupa untuk selalu melibatkan suami dalam setiap perencanaan keuangan, agar ada kerjasama yang solid dan tidak ada dusta di antara saldo rekening kita masing-masing. Ibu adalah manajer hebat di rumah, jadi tunjukkan kalau urusan riset keuangan pasca lebaran ini adalah hal kecil yang bisa Ibu selesaikan dengan sangat cantik dan elegan. Memang berat rasanya saat kita harus mengerem semua keinginan setelah sempat mencicipi rasanya jadi orang kaya dadakan. Saat memegang uang tunjangan hari raya yang sekarang tinggal kenangan itu, kita harus sadar bahwa hidup bukan hanya tentang perayaan satu hari, melainkan tentang bagaimana kita bertahan dan tetap sejahtera di hari-hari biasa yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sedikit koreksi diri tidak ada salahnya. Mungkin kemarin kita terlalu emosional saat belanja atau terlalu gengsi di depan tetangga, tapi jadikan itu semua bahan refleksi agar kita lebih kuat lagi secara finansial ke depannya. Ayo kita mulai sekarang dengan semangat baru dan rasa optimisme yang tinggi bahwa kita bisa merapikan kembali kekacauan dompet ini dengan tangan dingin seorang ibu yang luar biasa. Jangan patah semangat hanya karena saldo tinggal sedikit, karena sekecil apapun langkah yang Ibu ambil hari ini akan berdampak besar bagi masa depan tabungan dan investasi keluarga kita semua. Ingat ya Bu, emak-emak yang cerdas bukan hanya yang pintar mencari diskon, tapi yang paling jago mengatur strategi supaya uang tetap ada sampai akhir bulan tiba tanpa drama. Tetap semangat, tetap hemat,
Dan mari kita tunjukkan bahwa kita bisa kembali mandiri secara finansial dengan cara yang menyenangkan dan penuh kebahagiaan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.